Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bisa Andita Dwi Azhara, NPM channel 21055. Jadi aku akan menjelaskan materi yang berjudul paragraf dari kelompok 7 dengan dosen pembimbing Bapak Wisman MPD. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf atau alinea merupakan sengumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Paragraf juga disebut sebagai karangan singkat, karena dalam bentuk inilah penulis menuangkan ide atau pikirannya, sehingga membentuk suatu topik atau tema. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang kegunaan paragraf. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan. 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. 2. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. 3. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. 4. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. 5. Dalam rangka keseluruhan karangan paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Nah, selanjutnya nih jenis-jenis paragraf. Nah, pertama yaitu paragraf naratif. Kedua, jenis paragraf ekspositif. Ketiga, yaitu jenis paragraf persuasif. Dan untuk selanjutnya, aku akan menjelaskan apa sih itu paragraf naratif. Nah, deduktif, kalimat utamanya berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelasannya terletak setelah kalimat utama. Pengertian paragraf induktif. Berkebalikan dengan paragraf deduktif, gagasan utama paragraf induktif
berada di akhir kalimat dalam paragraf. Paragraf ini diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi pendukung gagasan utama. Jenis paragraf ineratif termasuk dalam paragraf yang dilihat dari gagasan pokoknya. Paragraf ineratif merupakan paragraf yang terdiri atas kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Dengan demikian, paragraf ini mempunyai pola khusus, umum, khusus, atau kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas. Syarat paragraf yang baik yaitu 1. Kesatuan, 2. Kelengkapan, 3. Kepaduan. Kesatuan paragraf terpenuhi jika suatu kalimat dalam paragraf saling berhubungan dengan gagasan atau ide pokok paragraf. Jika kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf saling berhubungan dan saling mendukung dalam pemaparan ide pokok paragraf, paragraf tersebut dapat dikatakan memiliki kesatuan gagasan. Kelengkapan adalah paragraf yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk penunjang kalimat topik. Paragraf yang baik memiliki kalimat topik dan kalimat penjelas. Paragraf yang baik harus memiliki kepaduan, kohesi, atau koherensi. Kepaduan yang dimaksud adalah adanya rangkaian antar kalimat yang memudahkan pembaca untuk memahami isinya. Kalimat-kalimat yang membentuk paragraf saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Kepaduan dalam sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal, di antaranya pengulangan kata kunci, pengulangan kata ganti, penggunaan transisi, dan paralelisme. Nah, selanjutnya yaitu adalah struktur paragraf dan terdiri dari 2. 1. Kalimat utama, 2. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas terdiri atas beberapa kalimat yang ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Tidak dapat berdiri sendiri. 2. Kalimat tersebut harus dijelaskan oleh kalimat lain untuk mengetahui maknanya. 3. Biasanya memerlukan kata sambung. 4. Isinya berupa perincian keterangan, contoh, dan data lain yang mendukung kalimat utama. Nah, kalimat utama terdiri atas beberapa kalimat. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Tidak dapat berdiri sendiri. 2. Kalimat tersebut harus dijelaskan oleh kalimat lain untuk mengetahui maknanya. Ketiga, biasanya memerlukan kata sambung. Keempat, isinya keterangan contoh dan data lain yang mendukung kalimat utama. Di sini aku akan menjelaskan teknik pemaparan paragraf yang terdiri dari teknik deskriptif, teknik argumentatif, teknik ekspositoris, teknik naratif, teknik persuasif. Teknik paragraf deskriptif berisi gambaran yang ditangkap melalui apa yang terlihat atau tertangkap panca indera. Paragraf ini juga bersifat tata ruang atau Nah, selanjutnya teknik argumentatif, yaitu paragraf ini mengandung analisis yang
mempertengahkan sebab dan akibat sesuai peristiwa itu terjadi. Paragraf ini bisa juga membujuk atau meyakinkan pembaca satu hal. Jenis tulisan ini bertujuan untuk mempengaruhi pikiran pembaca agar gagasan penulis dengan mengemukakan argumen dan bukti-bukti menguatkan pendapatnya. Teknik ini disebut juga paragraf paparan berdasarkan tampilan satu objek yang perwujudannya terjun pada satu unsur saja berdasarkan pengembangan kronologis. Selanjutnya adalah teknik naratif. Teknik paragraf naratif ini menceritakan, memaparkan, atau melaporkan suatu kejadian atau pengalaman seseorang sehingga pembaca memperoleh informasi yang jelas. Tulisan ini bertujuan untuk mengajak atau membujuk pembaca agar melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis. Wah, nggak kerasa nih. Sekian, terima kasih teman-teman semuanya. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.